Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal tentang teorema Pitagoras. Di sini jadi bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk review materi ya tentang teorema Pitagoras. Baik dari mengenal teorema Pitagoras, kemudian menggunakan untuk menentukan panjang sisi, kemudian menentukan jenis segitiga, triple Pitagoras maupun teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku yang khusus. Nah, di sini sudah saya sediakan 12 soal ya. 12 soal dari jenis Pitagoras awal sampai yang segitiga siku-siku khusus. Nah, untuk yang pertama, soal pertama di sini ada segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku berada pada sudut I. Kemudian ditanyakan teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga di bawah ini. Nah, jadi diingat-ingat teorema Pitagoras itu bunyinya kan kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Diingat-ingat sisi miring atau hipotenusa itu berada di hadapan sudut siku-siku. Jadi sisi miringnya ada yang PR ya. Sehingga kalau kita tuliskan teorema Pitagorasnya berarti PR kuadrat akan sama dengan HR kuadrat ditambah PH kuadrat, bisa seperti ini. Ataupun bisa kita ubah, misalkan nih yang bagian HR kita pindah kiri jadi mengurangi. Sehingga kita menulisnya adalah PH kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Atau bisa juga misalkan yang pindah ke kiri itu PH-nya. Sehingga QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PH kuadrat. Jadi bisa seperti ini, gitu ya. Nah, setelah kita bisa menentukan teorema Pitagoras pada suatu segitiga siku-siku, kita bisa menggunakannya untuk menentukan salah satu sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku, seperti nomor 2 ini. Nah, kita diperintahkan untuk menentukan nilai AB. Dan di sini kan sisi miringnya kan merupakan sisi BC atau yang berada di hadapan sudut siku-siku A. Sehingga kalau kita tuliskan teoremanya, berarti BC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat seperti ini. Tinggal kalian masukkan isinya. Jadinya kan 34 kuadrat sama dengan AB ini yang kita cari ditambah dengan 30 kuadrat. 34 kuadrat itu kan 1156 ya. Sama dengan AB kuadrat ditambah 900. Nah, ini kita pindah kiri jadi mengurangi. Jadinya 1156 dikurangi 900 sama dengan AB kuadrat. Nah, ini menjadi 256 sama dengan AB kuadrat. Sehingga nilai AB adalah akar dari 256 atau ketemu 16. Itu adalah nilai dari AB, gitu ya. Atau kita bisa menggunakan aplikasi dari triple Pitagoras. Jadi kalian tulis dulu anggota-anggotanya. Yang AB kita nggak tahu, kemudian 30, kemudian terakhir adalah 34. Jadi kalau sisi miring taruh paling kanan gitu ya. 30 dan 34 ini kan sama-sama bisa dibagi 2. Jadi boleh kalian bagi 2 nih. Ini jadi 15, ini jadi 17. Nah, triple Pitagoras yang sisi miringnya 17 itu kan ada 8, 15, 17 ya. Nah, jadi ini kalau kita kembalikan, ini bisa dikali 2, sehingga jawabannya adalah 16. Boleh seperti itu. Tapi kalau kalian pakai triple Pitagoras, kalian harus hafal beberapa triple Pitagoras yang sering terpakai. Misalkan 3, 4, 5. Kemudian ada lagi 5, 12, 13. Ada 7, 24, 25. Ada juga 8, 15, 17. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini masih sama tentang penerapan teorema Pitagoras. Di sini dari segitiga siku-siku yang saling nyambung gitu ya. A, B, C ini kan siku-siku di A, kemudian nyambung ke B, C, D yang siku-siku di B. Jadi kalau pertanyaannya kita menentukan sisi CD, nah kalian nyarinya satu persatu mencarinya. Kita cari CB dulu, baru bisa mencari CD. Nah, waktu mencari CB, yang kita pakai segitiga yang kiri ini. Nah, jadi kan CB itu menjadi sisi miringnya ya, sehingga jadi gini. CB kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, sehingga
CB kuadrat adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga CB kuadrat 36 tambah 64 atau CB kuadrat jadi 100, artinya CB adalah akar 100 atau ketemu 10 cm. Nah, setelah ketemu CB baru kita bisa mencari CD. Nah, waktu mencari CD yang kita pakai segitiga yang besar ini. Nah, CD kebetulan jadi sisi miringnya karena di hadapan sudut siku-siku B ini. Nah, sehingga kita menulisnya adalah CD kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga CD kuadrat sama dengan BD-nya 24. Sedangkan BC tadi kita ketemu 10 ya. Sehingga dari sini CD kuadrat adalah 576 ditambah 100 hasil kuadratnya ini ya. Sehingga CD kuadrat sama dengan 676 atau CD adalah akar dari 676. Yang kita tahu nilainya adalah 26. Nah, jadi panjang dari sisi CD adalah 26 cm. Seperti itu. Coba lanjut soal berikutnya. Nah, di sini sudah menyangkut atau digabung dengan jenis-jenis rumus yang lain gitu ya. Di sini diketahui luas segitiga di bawah adalah 192 cm persegi, maka kelilingnya berapa? Nah, keliling itu kan total dari ketiga sisi ya. Di sini segitiganya sama kaki dengan luasnya adalah 192. Diingat-ingat luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi dibagi 2 ya, atau setengah kali alas kali tinggi. Dan alas dan tinggi itu bentuknya atau posisinya harus saling tegak lurus. Karena dia sama kaki, maka kita bisa pakai tinggi yang tengah ini. Nah, dia membagi segitiga jadi sama tinggi atau sama besar. Nah, jadi 24 bisa berperan jadi alasnya. Sehingga kalau kita hitung bisa gini nih. Setengah kali alas kali tinggi harus sama dengan 192. Nah, alasnya itu kita isi dengan 24. Tinggal kita tentukan nilai T atau tingginya. Setengah kali 24 itu kan 12 ya. 12 kali T sama dengan 192. Sehingga T adalah 192 dibagi 12. Atau T ketemunya adalah 16 cm gini. Nah, setelah kita tahu nilai T, baru kita cari sisi miringnya, CB lah katakanlah. Jadi di sini ya, AB itu kan alasnya. Karena dia sama kaki, ya, jadi T ini membagi kiri dan kanan sama panjang. Dari sini ke sini kan 24 ya. Sehingga kalau kita pakai separuh saja ini jadinya 12 cm gitu ya. Yang T-nya 16. Nah, ini kita cari dulu yang CB. Nah, dari CB bisa pakai Pitagoras. Jadi CB kuadrat sama dengan, karena dia sisi miring kan ya, di hadapan siku-siku ini. Nah, ini CB di hadapannya siku-siku, pasti dia sisi miring. Akan sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga CB kuadrat itu sama dengan 256 ditambah 144. Atau CB kuadrat itu jadi 400. Nah, CB berapa? Berarti kan akar dari 400 atau CB ketemu 20 cm. Nah, setelah ketemu CB baru kita bisa ngitung kelilingnya. Keliling berarti kan AB ditambah BC ditambah CA. Nah, karena sama kaki kan BC dan CA sama. Jadi di sini 24 tambah 20 tambah 20 lagi. Sehingga jadi 64 cm. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi teorema Pitagoras ini bisa diaplikasikan juga ke dalam bentuk bidang datar yang lain. Yang penting ada memuat segitiga siku-siku. Seperti juga contoh yang nomor 5 ini nih. Nah, di sini diketahui ada trapesium sama kaki ya. Jadi tanda ini melambangkan bahwa dia sama kaki. Diketahui sisi sejajaran yang atas 12 cm, yang bawah adalah 18 cm, sedangkan bagian kakinya ini adalah 5 cm. Kita disuruh menentukan luas dari trapesium. Luas trapesium itu kan kita tahu nilainya adalah A ditambah B, atau total dari sisi sejajar ya, dibagi 2 dikalikan tinggi. Nah, A dan B-nya kan sudah ada. A adalah 12, B 18. Yang belum ada tingginya. Tinggi itu adalah ini, jarak dari sisi sejajar atas dengan yang bawah. Dan dia harus siku-siku nih. Nah, untuk mencari tinggi ini, kalian bisa gunakan ini. Jadi kiri kanan kalian bentuk seperti ini. Nah, jadi kalau yang bagian atas ini panjangnya adalah 12 cm, yang segini bagian bawah juga pasti akan 12 cm.
Nah, di sini kan di soal diketahui nih, yang paling bawah ini totalnya 18. Kalau total 18 dan ini sama kaki ya, artinya sisa kiri kanan harus sama. Nah, ini kan sudah 18 kurangi 12 kan jadi 6 cm. Nah, artinya masing-masing kiri kanan ini panjangnya adalah 3 cm. Nah, untuk menentukan nilai T itu kalian bisa pakai Pitagoras gitu kan ya. Nah, Pitagorasnya kalau kita perhatikan, siku-sikunya kan di sini. Dia di hadapan siku-siku ada sisi 5 cm, berarti ini merupakan sisi miringnya. Sehingga kita nulisnya gini, 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah T kuadrat. Jadinya 25 sama dengan 9 ditambah T kuadrat. Atau T kuadrat sama dengan berapa? Jadi 25 dikurangi 9, ketemu 16 tuh T kuadrat. Nah, artinya T adalah akar dari 16 atau T sama dengan 4 cm. Nah, akhirnya ketemu nih, ternyata tingginya 4 cm. Baru kita bisa menentukan luasnya. A-nya adalah 12, B-nya adalah 18, dibagi dengan 2. Dikali tingginya 4. Nah, jadinya adalah 30/2 kali 4 atau 15 kali 4. Jadinya 60 cm persegi seperti ini. Gitu ya. Jadi ingat-ingat penerapan teorema Pitagoras itu tidak hanya pada segitiga siku-siku saja. Jadi bisa pada bidang datar yang lain asalkan dia memuat suatu segitiga siku-siku. Nah, di sini kita sudah masuk ke jenis segitiga ya. Nah, jenis segitiga itu kalau berdasarkan teorema Pitagoras bisa dibedakan jadi 3. Yang pertama dia bisa segitiga siku-siku, kemudian bisa segitiga lancip, dan bisa segitiga tumpul. Nah, ini kita hitungnya dengan cara kuadrat dari dua sisi terpendek dibandingkan dengan kuadrat dari sisi yang terpanjang. Misalkan yang pertama, jadinya kita bandingkan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nanti kita bandingkan dengan 13 kuadrat. Ini 25 ditambah 144. Yang sini 169. Nah, ternyata hasilnya sama. Kalau sama, maka dia merupakan segitiga apa? Siku. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak sama, nah ada dua kondisi. Apakah lebih panjang atau lebih besar kuadrat dari sisi yang terpanjang atau dua sisi yang lain? Ini kan kalau kita kuadratkan jadinya 25 ditambah 49. Yang ini jadi 81. Ini jadi 74. Ini 81. Nah, lebih besar bagian sisi yang terpanjang ya kan? Nah, kalau seperti ini artinya segitiganya itu merupakan segitiga tumpul seperti itu. Jadi kalau lebih tinggi hasil kuadrat dari sisi yang terpanjang, maka dia merupakan segitiga yang tumpul. Nah, sedangkan yang terakhir, kita ganti warna merah ya. Jadi 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dibandingkan dengan 10 kuadrat. Ini 64 ditambah 81 dengan 100 nih. Ini jadi 145. Nah, yang ini 100. Nah, ternyata lebih gede yang dua sisi yang lain. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka dia merupakan segitiga yang lancip. Nah, jadi gini ya. Jadi menentukan apakah segitiga tersebut termasuk siku-siku, tumpul atau lancip. Nah, berikutnya dengan cara yang sama itu bisa kita juga bisa menentukan apakah dia termasuk triple Pitagoras atau tidak. Jadi kalau dia triple Pitagoras itu, maka nanti hasil kuadrat dari dua sisi terpendek kalau dijumlahkan itu akan sama dengan kuadrat dari sisi yang terpanjang. Artinya dia memenuhi teorema Pitagoras. Kayak gini kan jadi dari 25 ditambah 144 ya. Yang kanan jadi 169. Ini sama seperti yang tadi yang kita kerjakan di nomor 6 ya. Nah, ini kan hasilnya sama. Nah, kalau sama seperti ini, kalau dalam jenis segitiga kan dia jadi segitiga siku-siku. Kalau dalam triple Pitagoras, maka dia termasuk triple. Nah, sedangkan kalau tidak sama berarti bukan triple. Seperti yang contoh 2 dan 3. Ini kan tadi kita hitung ya. 5 kuadrat tambah 7 kuadrat dibandingkan dengan 9 kuadrat. Jadinya 25 tambah 49 itu tadi berapa? 74 ya. Yang kanan 81. Nah, ini kan tidak sama. Maka dia bukan triple.
Seperti contoh ketiga juga, ini 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dibandingkan dengan 10 kuadrat. Ini jadinya 64 tambah 81 ya. Yang kanan 100. Ini 145 tidak sama dengan 100. Artinya dia juga bukan triple Pitagoras. Jadi kalau triple Pitagoras sebenarnya lebih mudah, tinggal hasilnya sama atau tidak gitu ya. Kalau sama berarti triple, kalau nggak sama jadi bukan triple. Kalau menentukan jenis segitiga tadi, kalau dia sama jadi segitiga siku-siku. Tapi kalau lebih besar bagian yang sisi terpanjang, dia jadi segitiga tumpul. Tapi kalau lebih besar dari yang dua sisi yang lain ini, maka dia merupakan segitiga yang lancip, gitu ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke jenis segitiga yang khusus. Segitiga siku-siku yang khusus itu cuma ada dua jenis. Yang pertama itu yang sama kaki, yang kedua itu yang sudutnya 30 derajat. Kalau sama kaki itu artinya, misalkan ini siku-siku ya, jadi bagian kaki ini sudutnya sama-sama 45 derajat. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan sisi yang lain, patokannya adalah yang di hadapan siku-siku atau sisi miring, ini perbandingannya adalah X akar 2. Sedangkan dua sisi yang lain yang sama kaki ini nilainya X gitu. Nah, jadi kita tinggal samakan aja nih. X akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, artinya apa? Kalau kita coret, berarti kan X sama dengan 3. Nah, artinya BC ini panjangnya 3, AB pun juga sama dengan 3. Jadi BC itu X berarti sama dengan 3. Juga untuk AB sama dengan X sama dengan 3 seperti ini. Dan juga yang satunya itu untuk yang sudutnya 30 derajat. Jadi kalau yang ini 30 derajat, yang bagian atas ini pasti 60 derajat. Karena segitiga itu total semua sudutnya adalah 180. Di hadapan sudut 30 derajat itu nilainya X. Kalau di hadapan 60 itu adalah X akar 3. Sedangkan sisi miring itu adalah 2X. Jadi kalau kita mau mencari sisi yang lain, tentukan dari yang diketahui dulu. Diketahui 2X nih, nilainya adalah 6. Sehingga X berapa? Jadi 6 dibagi 2 atau X ketemu 3. Nah, jadi baru bisa kamu cari yang lain. Oh, AB yang ditanyakan, AB itu sama dengan X. Jadi sama dengan 3. Nah, kalau ditanyakan BC, BC sama dengan X akar 3 ya. Ini salah ketik ya, salah tulis X akar 3. Jadi nilai BC-nya adalah 3 akar 3, satuannya sentimeter. Seperti ini. Nah, tapi dari dua jenis segitiga ini juga bisa diaplikasikan ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalkan nomor 10 nih, ke dalam bentuk sejar genjang. Nah, di sini ada sebuah sejar genjang dengan luasnya 48 cm persegi. Kita disuruh menentukan nilai X. Luas sejar genjang seperti kita tahu adalah alas dikali tinggi. Nah, jadi 48 nih sama dengan, nah, alas dan tinggi itu harus selalu tegak lurus nih. Dia tegak lurus ya. Nah, jadi gini, 16 ini berperan sebagai alas karena dia akan sama dengan yang bawah kan ya. Yang putus-putus ini jadi tingginya. Nah, jadi sini alasnya 16, tingginya kita nggak tahu. Nah, tinggi berapa? Ini pindah nih. Kalau dia pindah, jadi membagi 48 dibagi 16. Atau T ketemu 3. Oh, ternyata T-nya 3 cm. Nah, setelah ketemu nilai T, baru bisa kalian tentukan sisi yang lain. Nah, ini kalau kita gambar ya. Ini katakanlah kita anggap sebagai Y gitu ya. Kalau kita gambar ulang gitu misal. Ini yang T, ini 30 derajat. Y cuma segini aja ya. Ini X, ini Y gitu ya. T di sini 3. Nah, di hadapan dari 30 tadi itu kan nilainya adalah X gini ya. Biar nilai X, biar X-nya ini beda dengan yang ini ya. Nah, kemudian kalau ini 30, yang atas ini kan jadi 60 nih. Ya kan? Yang di bagian Y ini harusnya kan dia adalah X akar 3. Yang di sini itu adalah 2X. Nah, jadi karena kita tahu nilai X-nya sama dengan 3 ini ya. X sama dengan 3. Berapakah nilai X yang di sini atau yang X ini? Berarti nilai X itu kan sama dengan 2 kali dari ini, 2 kali dari X. Berarti sama dengan 2 dikali 3 atau X ketemu 6 cm. Nah, kalau Y berapa? Y sama dengan X ini akar 3. Jadi sama dengan 3 akar 3 seperti itu. Nah, tapi kadangkala ada juga yang berbentuk seperti ini nih. Jadi misalkan seperti nomor 11.
Ini dia siku-siku, sini 45 derajat. Harusnya di hadapan siku-siku itu kan dia X akar 2 kan ya. Nah, tapi di sini tidak ada bentuk akarnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini kita pakai cara perasionalan ya. Jadi pakai aplikasi dari bentuk akar. X akar 2 sama dengan 10. Nah, diingat-ingat kalau perkalian, pindah pasti membagi, sehingga nilai X-nya adalah 10 dibagi akar 2. Nah, dalam matematika, suatu bentuk nilai dibagi akar itu jadi bentuk yang nggak bagus gitu ya. Jadi cara menghilangkan akar di bawah atau bagian penyebut itu tinggal dikalikan sekawan. Jadi kalikan akar 2 per akar 2 biar hilang akar yang di bawah. Yang atas jadi 10 akar 2, yang bawah jadi akar 2 kali akar 2, itu jadi 2 gini. Jadi akarnya hilang. Sehingga nilai X adalah 10 bagi 2 jadi 5, baru kamu kasih akar 2. Nah, ini nilai X, 5 akar 2. Artinya, panjang AB itu kan X. Ya, berarti nilainya adalah 5 akar 2. Begitupun juga dengan nilai C. Sama-sama 5 akar 2 karena dia sama kaki. Nah, bentuk seperti ini juga bisa terjadi dalam segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat. Gini ya. Jadi yang atas ini 60 derajat ya. Nah, di hadapan 60 itu kan harusnya dia apa? X akar 3, yang ini 2X gitu ya. Nah, ini kita pakai sifat seperti yang di 45 derajat tadi ya. Jadi X akar 3 itu nilainya setara dengan 6. Berarti X berapa? Berarti 6 dibagi akar 3. Nah, karena ada bentuk akar di bagian bawah atau di bagian penyebut, wajib dirasionalkan. Cara merasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3. Jadi kita samakan dengan bentuk yang bawah ya. Kalau di bawahnya akar 7 misal ya, kalikan akar 7 per akar 7 gitu ya. Sehingga ini bernilai berapa? Yang atas dikali aja. Yang bawah akarnya hilang. Nah, seperti ini. Sehingga jadi berapa? Ini kan kebetulan 6 bisa dibagi 3 ya. Yang bagian ini 6 bagi 3 bisa nih, jadi 2. Nah, jadi ini nilai X-nya 2 akar 3. Berarti panjang AC berapa? AC kan 2X. Berarti 2 dikali 2 akar 3. 2 kali 2 jadi 4, jadi 4 akar 3. Nah, kalau ditanya panjang AB, ya AB sama dengan X sama dengan 2 akar 3 seperti ini. Jadi begini ya, latihan soal atau pembahasan latihan soal tentang teorema Pitagoras. Dari awal, dari mengenal teorema Pitagoras, kemudian kita sudah belajar juga jenis segitiga, penerapan dari teorema Pitagoras, dari Pitagoras maupun pada segitiga yang khusus seperti ini. Nah, semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah, bisa memahami teorema Pitagoras dengan mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.